Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, para follower, subscriber, supporter, liker Kangguru Kreasi. Baik, mudah-mudahan Anda senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak rezekinya, dan diberikan kesehatan yang bisa dijadikan sebagai sarana untuk beraktivitas Anda dalam kegiatan keseharian, terutama Anda yang terbiasa profesinya sebagai petani atau peternak. Nah, pada kesempatan kali ini saya sedikit review bagaimana cara mengelola lahan yang sempit menjadi efektif untuk beternak ayam, beternak itik, dan sekaligus jika terdapat balong bisa dimanfaatkan dengan budidaya ikan. Nah, nanti saya rencananya di sana itu akan dibikin kolam untuk semi sistem bioplog ya, semi aja ya. Jadi nanti akan saya atur dengan cara pemasukannya air dari sini, kemudian masuk ke bioplog, kemudian dikeluarkan lagi dari ke kolam ini. Jadi selalu sirkulasi airnya dari balong masuk ke penampungan, kemudian keluar lagi ya, karena air di sini tidak cukup berlimpah. Dari sana sumber airnya itu dari atas itu ada memang, tapi belum saya kocorkan karena masih dipergunakan oleh petani yang lain. Nah, ini ayam-ayam saya ya. Nah, ini cukup dengan kandang seperti ini aja ya. Pengembang biakan ayam ini akan cukup berkembang juga di sekitaran balong kita karena cenderung terjadi integrated farming ya. Jadi nanti ada daun-daunan, ada pepaya di sana bisa dimanfaatkan untuk pakan ayam. Kemudian limbah-limbah ikan juga berupa ikan-ikan yang bisa kita ambil kemudian dicampurkan dengan pakan ayam. Nah, kemudian ini ayamnya sedang bertelur di sini nih. Nah, ini telurnya cukup banyak dan dia sedang mencari makan dulu ya, sedang masa mengerami ini. Tapi sekali waktu ayam cukup keluar jika masa pengeraman itu masih berkisar 1-15 hari. Nanti kalau sudah 15 hari sampai 20 hari itu biasa cenderung si induk ayam ini akan senantiasa dengan tekun, dengan konsisten dia tetap berada di kandang ini. Jadi kalau masih 1-10 hari biasanya masih keluar induknya. Ini ayam saya dulu pernah mengembangkan sampai ratusan ekor di atas balong ini, tapi sekarang saya akan coba beralih, ayamnya tidak akan terlalu banyak, 1 ekor jantan, 10 ekor betina. Kemudian saya akan kembangkan budidaya ikannya nanti. Saya akan coba sekarang konsen di budidaya ikan. Jadi mengenai budidaya ikan ini di kolam yang tergenang ya, pinggirannya ini sudah dibeton ini ya, tetapi dasar kolam ini masih lumpur dan ada keunggulan dibandingkan dengan sistem bioplog ya. Keunggulannya di kolam yang tergenang airnya seperti ini, walaupun tidak mengalir, tetapi ada kelebihannya justru untuk ikan nila ini tahan hidup di air yang kondisi airnya hijau, justru sangat banyak lumut, sangat banyak alga, dan pakan ikan alamnya luar biasa di sini. 2 bulan tebar ikan, 2 bulan saja sudah mulai beranak lagi. Dan kalau kita telaten, rajin mengambil anakannya, mengambil burayak ikan ini, nanti kita bikinkan penampungan di sana, dikhususkan untuk berbagai ukuran ikan. Nggak usah kita beli lagi bibit, tapi kita cukup mengambil ini dari pusatnya nih, bank ikannya di sini ya. Jadi nanti kita keluarkan airnya semuanya, kemudian kita sortir ukuran ikannya. Nanti kita harus punya penampungan lagi, makanya saya rencana di sana akan bikin penampungan dari terpal saja ya. Nah, ini sedang masa pembenahan. Nah, inilah keunggulan kita memiliki berbagai sumber daya hewani, yaitu kita pelihara ayam, pelihara
ikan dan pelihara itik. Itik juga sangat bermanfaat dan dia tidak memakan ikan-ikan ya, walaupun bebas seperti ini. Dia hanya memakan lumut atau sumber-sumber makanan yang terdapat pada eceng gondok ya. Kemudian saya akan coba konsentrasi di bidang pengembangbiakan atau pembudidayaan ikan nila yang memang memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan ikan-ikan yang lainnya ya, untuk kondisi air atau kondisi balong seperti ini ya. Untuk kondisi balong yang sumber airnya sangat terbatas atau air tenang seperti ini, kita baiknya memelihara ikan nila saja. Jangan khawatir dan jangan terlalu ingin kita membuat sistem bioflog seperti yang dikembangkan oleh para ahlinya kalau kita tidak memadai dananya, kecuali banyak modalnya, tempatnya memadai, itu sistem bioflog bisa kita kembangkan ya, dan memiliki keunggulan juga ya. Nah, untuk Anda yang hanya memiliki balong yang sudah siap seperti ini, tidak perlu merubah dengan sistem bioflog untuk perikanannya, tapi cukup kembangkan seperti ini aja. Karena saya ini balong ini usianya sudah 20 tahun dan saya selalu pelihara ikan yang saya tabur itu tidak pernah saya beli lagi. Saya tidak pernah membeli lagi bibit ikan, jadi anakannya diambil kemudian dibesarkan lagi ya. Jadi ikan nila ini tidak saling memakan, kalaupun ada anak-anak ikan yang mati atau termakan oleh binatang lain yang sifatnya pemakan ikan, seperti ada sejenis ikan nila tapi bukan nila ya, itu ada, itu cenderung memakan ikan nila kembali ya. Kalau di daerah sini disebut ikan golsom ya, kayak nila, itu galak ya, pemangsa ikan yang lain gitu ya. Nah, itu harus dibersihkan jika ada jenis ikan nila seperti itu. Nah, untuk ayam ini saya sendiri hanya membuat seperti ini aja, dan nanti saya akan coba rekayasa lagi. Ini kurang bagus, ini hanya seadanya aja. Sekarang sistemnya tuh ya, sekarang sistemnya secara umbaran saja, jadi mereka bermain saja, dan ketika sudah bertelur dipisahkan dalam kandang yang sama tuh seperti itu ya. Ketika sudah telurnya menetas, saya pisahkan di kandang yang tersendiri seperti itu supaya aman dari air, tidak tenggelam ya. Kemudian ini indukannya saya terpaksa ini kakinya kenapa diikat ya supaya tidak liar ke sana kemari. Biasanya dibawa main terlalu jauh dan membahayakan, jadi saya ikat dulu, jadi tidak bisa ayam ini bermain lebih jauh ya. Anakannya ini akan mengikuti indukannya ya, jadi hanya sekitar ini aja mainnya, karena kalau dibiarkan nanti akan merusak tanaman-tanaman saya yang sudah sangat subur dengan pohon-pohon cabenya nih. Saya hanya simpan di sini aja, ini untuk karantina sekitar 2 bulan. Udah 2 bulan anaknya besar ya, saya pisahkan. Nah, sekian saja, semoga video ini bermanfaat untuk Anda yang ingin mengetahui sistem pemeliharaan integrated farming ya, antara ayam, ikan, sayur mayur atau tanam-tanaman ya, di sekitar lahan yang ya relatif terbatas seperti ini. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.